Kalau ibu ketua akan pindah ya Bu ya. Ya akan pindah meninggalkan kita, tetapi insya Allah meninggalkan keimanan bersama. Kita tak tahu apakah ibu ketua nanti akan kembali lagi dan berkumpul bersama kita. Kalaupun tak berkumpul, insya Allah Allah kumpulkan kita semua dalam syurganya. Amin. Amin Allahumma amin. Saya mengerti betul bagaimana perasaan ibu-ibu ketika mendapat kabar bahwa ibu ketua akan meninggalkan kita, karena saya sudah lama mengaji pengajian dalam majelis ini dan saya tahu betul bagaimana ruh dan kecintaan ibu-ibu satu masjid ini. Saya kenal betul, kita udah beberapa tahun sudah kita sering perpisahan menjelang Ramadan. Bu ketua pernah ngomong ke saya, waktu kita perpisahan di bulan Ramadan, kita makan bersama, lalu kita kumpul, kita foto bareng, kita mau berpisah sebentar menjelang lewat bulan Ramadan. Habis Syawal kita ketemu lagi. Bu ketua berbisik sama saya, sebulan saja kita berpisah Ustazah, rasanya rindu saya sama Ustazah. Ya, padahal berpisah cuma 5 minggu, betul ya? Nah, saya sebenarnya tak mau nih pisah sama Ustazah, tapi gimana, pengajian kita tutup kan? Semua seluruh Pekanbaru ketika datang bulan Ramadan. Saya jadi teringat tentang sebuah hadis ya. Sebuah hadis yang bunyi begini. Akan ada orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Ada 7 golongan yang akan dapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Apa itu syafaat? Ini kita bahas secukupnya hari ini. Syafaat itu adalah naungan perlindungan saat kita mencari bendera Rasulullah, saat kita mencari bendera Rasulullah, saat kita diamul hisab, mencari orang-orang yang kita zolimi, mencari orang-orang yang kita sakiti, mencari orang-orang yang kita pernah ngomongkan dia, maka kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, yaitu nanti akan ada awan di atas kepala kita untuk menaungi kita. Dan ingat, jadi kita nggak kepanasan ketika mencari bendera Rasulullah. Dan akan ada orang-orang yang dinaungi oleh Rasulullah yang ada tanda di keningnya. Ketika mencari bendera Rasulullah, Rasul panggil, hey, come here. Itu bahasa kampung saya. Orang nyari-nyari bendera Rasulullah, ini Rasul yang manggil, hey, ta'ali, kesini. Siapa mereka yang akan dipanggil oleh Rasul saat kita celingak-celingok nyari-nyari bendera Rasulullah? Di antara orang yang dinaungi dan mendapatkan syafaat adalah orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, boleh nggak kita mencintai sesama muslimah? Boleh, tapi cintanya karena Allah. Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu sering ya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Artinya apa? Orang yang saling mencintai karena Allah, yang cintanya itu adalah dengan kadar keimanan yang sangat tinggi, itu nanti akan mendapatkan syafaat dan naungan keduanya di dalam padang mahsyar. Sekarang saya tanya, ikatan yang paling kuat dalam agama Islam bukan ikatan nasab, bukan ikatan keturunan, tapi ikatan yang paling kuat adalah ikatan seiman. Punya adik kandung tak sholat, tak puasa, tak ibadah. Kita sholat, puasa, kita zakat. Lalu kita punya teman di masjid, teman kita itu sholat, puasa, zakat. Maka yang paling kuat ikatannya adalah dengan teman dibanding dengan adik kandung yang tak taat. Sampai sini paham? Makanya umat Islam ini umat yang sangat dianjurkan mencintai orang lain. Maka kalau ibu ada perasaan sedih saat berpisah, bahagia saat bertemu, kehilangan saat tak ada, itu udah ada ikatan-ikatan iman yang kita berdoa. Mudah-mudahan Bu Ketua nanti pindahnya kemana Bu? Oh, Bukit Tinggi dekatnya Bu. Nanti datang kami Bu sama-sama. Bukit Tinggi ya. Ya. Tapi lumayan juga ya, 6 jam juga ya. Nah ya, kita insya Allah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lalu kemudian kita berpisah karena Allah, entah dipertemukan nanti di dunia, entah nanti kita dipertemukan di akhirat, insya Allah kita akan bertemu, dan itu harapan kita insya Allah. Maka banyak sekali dalam agama Islam ini dalil tentang bagaimana kita mencintai karena Allah. Yuk kita baca sedikit. Yang pertama, la yu'minu ahadakum
tak beriman kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sampai kalian mencintai saudara kalian, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Itu perintah menyayangi manusia, betul ya? Jadi kalau ada teman kita sakit, kita risau. Ada teman kita pindah, kita sedih. Ada teman kita tersakiti, kita ikut sakit. Itu adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Tapi kalau sebaliknya, orang senang, kita susah. Orang susah, kita senang. Itu berarti dia adalah ciri-ciri para pembenci. Maka insya Allah orang yang mencintai karena Allah adalah satu golongan hamba Allah yang dia akan masuk ke dalam surga. Dan ciri-ciri orang yang mencintai ini adalah, yang pertama, dia mencintai orang lain sebagaimana cintanya kepada dirinya sendiri. Yang kedua, ciri-ciri orang yang saling mencintai adalah watawasaw bil haqq watawasaw bis, dia saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Bu, maaf, pernah nggak ketemu kawan, kita curhat sama dia, terus dia ngomong kayak gini, udah ya, kamu sabar ya, pernah? Itu orang yang baik. Watawasaw bis, itu dalil orang yang saling mencintai karena Allah adalah saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi kalau ada teman kita bilang, oh ya udah ya, kamu sabar ya, semoga nanti nasib berbalik baik kepada kita. Sekarang kamu memang susah, nanti kamu akan jadi orang yang tidak susah. Kalau dia udah ngomong, sabar ya, Bu sabar ya, Pak sabar aja Pak, Kak tenang aja Kak, itu ada loh dalam dalil bahwa mereka itu termasuk orang watawasaw bis sabar, dia mengingatkan dalam kesabaran. Nah, yang susah itu adalah ketika orangnya, temannya curhat, dia bilang apa? Buruk kali nasib gua ya, untung aku enggak kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, watawasaw bil haqq, dia saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi kalau ada temannya tak baik, dia luruskan. Kalau ada temannya baik, dia apresiasi. Kalau ada temannya, aku udah bisa loh iktikaf di masjid, mantap, hebat ya. Nah, itulah teman-teman yang baik, saling menyemangati dalam kebaikan, mengingatkan dalam kebaikan, dan mengingatkan dalam kesabaran. Apa tadi ciri-cirinya orang yang mencintai karena Allah? Satu, dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ibu cinta sama diri sendiri? Sakit kepala, sakit kita. Sakit ujung kaki, sakit kita. Sakit bagian tubuh, kita sakit. Seperti itulah kalau kita mencintai orang karena Allah. Kalau teman kita sakit, sedih, kita sedih. Kalau dia nangis, kita nangis. Pernah nggak dengar ketika ada teman kita nangis, terus kita bilang gini, kamu jangan lagi nangis, nanti sedih juga aku. Belum dapat cerita, udah nangis aja. Pernah ya? Jangan lagi nangis, kalau kau nangis nanti aku nangis juga, padahal belum tahu lagi apa. Kemudian yang kedua apa? Yaitu orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua berada dalam fase itu, amin. Kemudian yang ketiga, terakhir pada poin pertama, ciri-ciri orang yang mencintai karena Allah adalah dia merisaukan temannya yang berbuat salah. Jadi kalau ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustazah teman saya ada begini, saya harus gimana? Teman saya ada terjebak dalam maksiat, saya harus gimana? Ustazah teman saya kerjanya gosip terus, saya harus gimana? Gimana cara ngomong ke dia? Gimana cara ngomong suami yang gak sholat? Gimana cara ngomong ke anak yang tidak ibadah? Itu kita udah termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang risau ketika orang lain mendapatkan kemaksiatan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul diikat dalam keimanan dan cinta karena Allah, insya Allah. Makanya kalau ketemu dengan orang, apa ngomongnya? Ana uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalau bahasa sederhananya, aku menyayangimu karena Allah. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Love you cause Allah, kata anak muda, ya kan? Yaitu cinta yang disandingkan dengan cinta karena Allah. Insya Allah itu akan dijadikan naungan oleh Rasulullah nanti di padang mahsyar. Insya Allah. Makanya, tapi cinta karena Allah catatannya tidak boleh berlebihan.
Makanya ada dalil ahbib habibaka yauman ma. Cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Karena kalau terlalu pula saling mencintai, Allah cemburu. Karena termasuk syirik mahabbah. Apa itu syirik mahabbah? Syirik kecintaan kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Jadi konsepnya adalah kita dianjurkan mencintai sesama manusia karena Allah, tapi ada batasannya. Batasannya adalah habibaka yauman ma. Cintailah orang itu sekedarnya saja, karena Allah itu maha pencemburu. Karena kalau ibu lebih sayang dengan teman, lebih sayang dengan suami, lebih sayang dengan orang tua, Allah maha penjemuru. Kalau Allah sudah cemburu, kita termasuk ke dalam satu golongan hamba Allah yang punya namanya syirik mahabbah. Apa namanya? Syirik mahabbah. Syirik kecintaan kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Nah, itu pula masalahnya. Dan hadis itu dilanjutkan bahwa bisa jadi orang yang kamu cintai berlebihan akan menjadi orang yang kamu benci. Na'udzubillah. Karena orang yang mencintai berlebihan menaruh banyak harapan, ketika harapan tadi dijawab akan jadi kebencian. Makanya itu sebab yang tadinya suami istri damai, waktu tua saling tak suka, saling kesal, saling membenci, karena terlalu berlebihan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ada ghib. Kau bencilah seseorang itu sekedarnya saja. Jangan tak sukanya berlebihan, karena suatu ketika dia bisa menjadi orang-orang yang engkau cintai. Na'udzubillah. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insya Allah saya yakin di poin pertama ini kita membahas tentang ciri orang yang dapat naungan dari Allah, dari syafaat dari Rasulullah adalah orang-orang yang mencintai dan membenci karena mencintai karena Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang nanti menjadi bagian dapatkan naungan itu. Amin. Makanya kan boleh ngomong dengan teman-teman kita yang beriman. Kamu kan hafal Quran, nanti jemput aku ya. Makanya baik-baiklah dengan orang beriman ya. Karena orang beriman tuh doanya diijabah. Kalau doanya diijabah, maka insya Allah kita akan kecipratan. Dan takutlah dengan orang yang beriman. Jangan sampai nyakitin hati orang yang beriman. Karena kalau kita menyakiti hati orang beriman, sepertiga malam dia bentang sejadah, kacau dunia kita. Maka kalau ditanya sama saya, Nel, paling takut dengan siapa? Saya paling takut dengan orang yang paling beriman. Kenapa? Karena kalau saya sakiti hatinya, sedih dia. Saya sembarang bicara sama dia, sedih dia. Lalu dia bentangkan sejadah di tengah malam, kacau dunia kita. Tapi bahagiakanlah, senangkanlah, hati-hatilah berbicara dengan orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Senang dia sama kita. Lalu kemudian dia doakan kita, beruntunglah dunia kita. Maka hati-hati, kalau ada orang-orang yang jarang ke masjid, jangan sakiti hati orang-orang yang rajin ke masjid. Itu berbahaya. Kalau ada orang yang jarang datang ke masjid, jarang datang ke pengajian, jangan sakiti hati orang-orang yang sering datang dalam majelis ilmu. Kita dalam bahaya. Karena orang-orang yang datang dalam majelis ilmu, sedih dia. Seandainya dia orang beriman, dia nggak mau ngelawan, dia cuma diam saja. Dalam diam ketika disakiti, lalu dia berdoa sama Allah. Waduh, kacau kita, Bu. Kita sakiti, kita sembarang berbicara, tersakiti dia nggak ngelawan, karena dia orang beriman. Orang beriman itu tidak marah. Orang beriman tidak pemarah. Orang beriman tidak pemarah. Itu ciri-cirinya. Kalau ada yang masih marah-marah, kurang iman. Kurang iman dong. Jadi kita sakiti hatinya, lalu dia simpang, dia telan air matanya, lalu dia doa sama Allah, kebetulan pula dia dalam pengajian. Ya Allah, na'udzubillah. Ya makanya jangan suka-suka ngomong ya siapapun yang di luar sana. Tengoklah Tuhan, dia rajin pengajian tapi dia masih jahat. Jangan. Sedih dia nanti di pengajian doa dia sama Allah. Hampir dunia kita. Jadi takutlah dengan orang-orang beriman, orang-orang yang punya ilmu. Karena kenapa? Karena mereka itu doanya diijabah. Ya, mereka itu doanya diijabah. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari mereka, insya Allah.
insya Allah. Dan saya yakin di masjid ini tidak ada orang-orang yang saling menyakiti, adanya orang-orang yang saling menyenangkan, saling membahagiakan, insya Allah ya Bu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nomor 2 poin aja mungkin. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan naungan? Ya, naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang mendapat naungan di sisi Allah dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah apa tadi? Awan hitam yang mengelilingi orang-orang yang sedang mencari bendera Rasulullah. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kelihatannya teoritis, nggak penting normatif, tapi ini kenyataan bahwa orang yang baca Quran tiap harilah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Itu tidak bisa diganggu gugat. Quran itu wahyu Allah. Dibakar Quran seluruh dunia ini. Seandainya nanti ada penjajahan, seluruh Quran dibakar, maka Quran akan tetap ada di kepala orang yang menghafalnya. Karena Allah pernah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menciptakan Quran, aku yang akan menjaga itu Quran, kata Allah. Di mana Al-Quran itu dijaga, Allah mudahkan orang yang mau untuk menghafalnya dan lengket di kepalanya. Siapa yang bisa masukkan ke dalam akal, nggak ngerti artinya, nggak paham maknanya, tapi banyak anak SD yang bisa menghafalnya. Paham Bu? Saya tidak bermaksud mendiskreditkan agama lain, tapi coba beberapa agama lain di luar Islam, itu kitabnya agak sulit dihafal. Sulit. Kita ustadz aja, ustadz ceramah jarang yang bawa Quran, betul? Di mana ada Quran? Di kepalanya. Di mana ada hadis? Di kepalanya. Loh, kenapa orang bisa hafal Quran? Nggak ngerti maknanya, dibaca aja sulitnya jungkil balik luar biasa, belum lagi tajwidnya yang ngeri, belum lagi makharijul hurufnya yang ngeri. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa sesungguhnya, tapi dia gampang dihafal. Dia gampang dihafal. Ini janji Allah. Janji Allah apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku izinkan orang beriman, orang yang mau menghafalnya. Ibu sering ya nengok anak SD udah hafal 10 juz, anak SMP udah hafal 30 juz, ya baru usia 12 tahun udah hafal 30 juz. Masuk akal nggak? Nggak masuk. Tapi itu janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku menciptakan Quran dan akulah yang menjaganya. Andaikan Quran ini musnah di seluruh dunia, tapi Quran akan tetap ada di kepala-kepala orang yang beriman. Maka ibu-ibu, ini bukan normatif. Memang kata Allah bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dan ketenangan. Maka jangan pernah takut dizolimi selagi dekat dengan Quran. Jangan pernah takut dihakimi selagi Quran masih dibaca tiap hari. Takutlah kalau kita nggak baca Quran tiap hari. Maka ibu-ibu yang sudah tua-tua, nggak ada pilihan, tetap harus segala cara baca Quran setengah jam saja satu hari, biar hati semakin tenang. Kita nih kan sudah berumur Bu. Udah berapa umur kita? Kita berapa nih umur kita nih? Masih muda. Iya, masih. Kami yang tua saja. Iya. Saya yakin, saya mohon maaf ya, sepanjang hidup ibu-ibu usia sampai 50-60, banyak betul hal yang terjadi. Mulai dari kepahitan hidup, mungkin kesedihan, mungkin dizolimi orang, mungkin menghadapi suami yang penuh maksiat, mungkin anak yang melawan. Masalah hidup itu banyak, betul ya. Di usia kita yang sudah 50-60 tahun, udahlah, kita rasanya pengen ngomong sama Allah ya. Ya Allah, udahlah ya Allah. Caranya gimana biar kita lebih tenang? Caranya adalah memang baca Quran. Kayaknya normatif, kayaknya teoritis, tapi coba. Rasul pernah bersabda, "Man jitama'a qaumin min baiti fi buyutillah." Akan ada orang mukmin dalam rumah Allah wa yatadarrasuna bainahum illa alaihimus sakinah. Maka orang yang baca Quran itu hatinya akan menjadi tenang.
Ibu, udah ada penelitian ya Bu, dikumpulkan 30 orang yang gak pernah baca Quran dan disimpan namanya, tidak disebutkan namanya. Dikumpulkan 30 orang yang rajin baca Quran dan disebutkan namanya. Itu orang yang rajin baca Quran, adrenalinnya lebih stabil. Kalau adrenalinnya lebih stabil, dia gak mudah tersinggung. Kalau dia gak mudah tersinggung, dia gak cepat marah. Kalau dia gak cepat marah, insya Allah rumah tangga dan lingkungannya akan sakinah. Tapi kalau ada orang senggol, bacok, cek, itu bisa jadi nggak baca Quran. Karena kenapa? Karena adrenalinnya nggak stabil. Loh, ini bukan teoritis, ini udah diteliti. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang ada yang berang-berang, saya sedikit marah, saya sedikit tersinggung, saya sedikit nangis, saya sedikit sakit kepala, coba cek bacaan Qurannya. Nggak ada pilihan lain, ya. Bahwa guru saya itu pernah ngomong ke saya, Nela, jangan takut apapun yang terjadi pada diri kamu, selagi dekat dengan Al-Quran, kamu bisa. Karena kenapa? Karena itu dalilnya. Itu wahyu Allah. Makanya dia dipegangnya dapat pahala. Ditengok nih dari jauh dapat pahala. Dicium dapat pahala. Ditengok bacanya dapat pahala. Cari di dunia ini yang ditengok aja barang itu dapat pahala. Segampang itu mencari pahala dalam agama Islam. Nah, artinya apa? Coba Bu, baca 40 hari berturut-turut, saya yakin Ibu udah baca menahun, 40 hari bertahun-tahun, lanjut rasakan gimana efek samping dari baca Quran. Masa baca Quran tidak bisa membuat masalah hilang? Ustazah, saya baca Quran juga tapi saya dizolimin juga. Baca Quran tidak bikin masalah hilang, tapi baca Quran membuat kita lebih tenang dengan masalah. Itu beda loh. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya bukan dengan baca Quran masalah kita hilang, nggak gitu. Ya, bisa jadi masalah semakin banyak karena makin beriman makin diuji. Cuman dengan membaca Al-Quran kita lebih tenang menghadapi masalah. Ustazah, saya baca Quran kok uang saya hilang juga. Ya, uang yang hilang itu tetap akan hilang. Cuman kita lebih tenang, lebih ngerti konsep takdir kalau kita baca Al-Quran. Jadi Bu, jangan berharap masalah hilang. Kalau masalah hilang nanti malah istidraj. Ya, jadi biarkan masalah itu ada. Masalah itu berada di luar diri kita, nggak ada masalah. Ya, di luar diri kita. Ya, apapun yang terjadi itu nggak ada masalah ya. Selagi kita dekat dengan Quran, kita akan lebih tenang menghadapinya. Makanya mungkin Ibu di usia Ibu yang sudah 50-60 tahun, ada orang-orang yang ketika ada masalah dia santai aja. Tapi kok ada orang-orang ketika ada masalah dia langsung high tension, naik tensinya. Dia kemudian berpikir, dia kemudian baper, dia nggak tidur 3 hari 3 malam. Itu biasanya bacaan Qurannya. Dan insya Allah orang-orang yang membaca Quran setiap hari akan mendapat naungan syafaat dari Rasulullah. Quran tak akan berubah sampai akhir zaman. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran, dibaca Quran di Irak sama Ali Imran ayat 7 sama isinya. Dibaca di Palestina sama juga isinya. 1 huruf dapat pahala 10. Cuman baca doang, apalah beratnya baca. Ya, apalah beratnya baca Quran ya kan. Cuma nggak berat tapi ngantuk pula kata jemaah saya. Baca Quran itu nggak berat saja tapi ngantuk deh. Apalah beratnya baca Quran. Lebih susah baca, lebih berat cari rezeki dibanding baca Quran. Tapi yang seringan itu kalau nggak kita kerjakan, wajar nggak hidup kita nggak tenang? Wajar. Ya aduh, Islam ini mudah banget untuk diamalkan Bu. Islam ini mudah kali diamalkan. Nggak ada susah. Perintah Allah tuh sikit aja Bu. Perintah Allah tuh sikit aja. Coba Allah kasih waktu kita berapa jam sehari? 24 jam. Sholat berapa kali dalam 24 jam? Sholat 5 waktu. 5 kali. Sekali sholat 5 waktu butuh waktu berapa lama kalau bacanya cuma kul-kul aja? Kalau baca Quran Ibu cuman kul-kul aja, setelah Al-Fatihah tuh kul-kul, ini kan wajah kul nih kan. Berapa menit butuh waktu? 5 menit. Sholat waktu 24 jam. Sholat 5 kali. 1 kali sholat butuh waktu 5 menit. Maka Ibu cuman butuh waktu 25 menit, 1% dari 24 jam yang Allah kasih untuk Ibu. Allah cuma minta ibadah 1% dalam 24 jam. Itulah sholat wajib. Nggak dikerjakan juga, wajar nggak tuh orang nggak bakal tenang hidupnya? Wajar dong? Ayo ya. Waktu 24 jam, Allah kasih waktu 5 kali sholat untuk minta hak Allah.
5 menit kalau kali 25 menit enggak juga sholat. Wajar enggak hidup tak tenang, rezeki ada tapi hati tak tenang, rezeki ada tapi tetap dizolimin orang baik tapi hidup susah pula. Ya, jadi akhirnya kita enggak tenang, itu wajar. Nah, makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibadah itu kan gampang aja. Puasa yang wajib cuma puasa Ramadan sekali dalam setahun. Memberikan orang sesuatu yang wajib cuma zakat. Bayangkan gampangnya tuh. Apa susah zakat? Gaji minimal 6,8 juta atau 7 juta, zakat cuma 2,5% saja. Mudah sekali agama Islam. Islam itu sangat mudah. Ya bukan cuma indah, tapi sangat mudah betul. Salat itu berapa mudahnya tuh, Bu? Nggak bisa tegak duduk. Nggak bisa duduk baring. Jauh jamak. Nggak ada air tayamum. Ada anak gendong anak. Mudah betul. Nggak juga dikerjakan. Wajar hati tak tenang. Semoga kita tidak seperti itu. Amin Allahumma amin. Nah, kalaupun ada yang seperti itu, yang lalu biar berlalu, ke depan kita bangun hari yang baru, insya Allah. Ya, itu aja dari saya. Kita mau ada acara yang lain, acara perpisahan dengan Bu Ketua, yang semoga harapan terakhir kita, kalaupun tidak bertemu nanti secara fisik, bertemu nanti di akhirat dalam surganya, insya Allah. Nah, itu janji Allah ya Allah, janjilah ya Allah. Ya, orang-orang dapat naungannya adalah bertemu dan berpisah karena Allah. Demikian, Allah a'lam bishawab. Allah hazinnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma awin 'alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kasirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhihi al-jamaah, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihhataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa kasirhu, wa in kana haraman fa tahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa wasilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.